Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar ini videonya sedang viral sekali Bapak Ibu dan teman-teman semua. Diuraikan bahwa bait suci ketiga akan segera dibangun di Yerusalem teman-teman, seperti yang ada di sini. Diuraikan bahwa kita akan segera mendapatkan anugerah, kita akan segera melihat pembangunan bait suci ketiga di Yerusalem. Lalu kemudian juga diuraikan bahwa dan kami menghormati dengan presiden kami Donald Trump atas apa yang telah dilakukan untuk Yerusalem dan untuk orang-orang Yahudi. Dan mari sama-sama kita dengarkan juga ada penjelasan dari Ibu Monik teman-teman ya. Situs yang disebut sebagai situs Al-Aqsa dengan ada dua masjid di atasnya. Masjid Al-Aqsa, kubahnya lebih kecil, warnanya hitam. Masjid Kubah emas, Dome of the Rock, itulah yang bekas bait suci masa Yesus. Dua-dua masjid ini bukan berada di bawah kewenangan Palestina. Tapi berada di bawah kewenangan dari Yordania. Yang menguasai Dewan Wakaf Yordania. Oh, jadi itu bukan Palestina yang kuasai? Bukan. Mereka bagian berisiknya aja. Mengapa sih orang Israel sekarang belum mau percaya kepada Yesus? Jawabannya dari Roma 11 ayat 25 dan 26. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai lengkap jumlah dari bangsa-bangsa lain yang masuk. Dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Iya. Kita diberikan amanat agung. Kita melakukan amanat agung nggak? Sebab jumlah bangsa-bangsa yang menjadi pengikut Yesus di Indonesia saja nih, kita masih berada di negara mayoritas Islam. Jadi kalau secara kronologi, maka kita akan melihat Israel akan mendirikan bait suci, diizinkan mendirikan bait suci, tapi kemudian akan terjadi penyerangan. Sehingga Yerusalem jatuh ke tangan bangsa-bangsa yang bukan Israel. Dikuasai selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Nah, kalau mereka mau mendirikan di sana untuk hari ini, mereka berusaha mendirikan itu, berarti mereka harus menyingkirkan apa yang ada di atasnya, yaitu masjid Dome of the Rock. Iya. Itu. Kira-kira apakah mungkin sekarang konflik Israel dengan yang lain, dalam hal ini Palestina, apakah itu sedang berusaha untuk mewujudkan hal itu? Nah, kalau kita lihat ya, sekarang ini situs yang disebut sebagai situs Al-Aqsa dengan ada dua masjid di atasnya. Masjid Al-Aqsa, kubahnya lebih kecil, warnanya hitam. Masjid Kubah emas, Dome of the Rock, itulah yang bekas bait suci masa Yesus. Dua-dua masjid ini bukan berada di bawah kewenangan Palestina. Tapi berada di bawah kewenangan dari Yordania. Yang menguasai Dewan Wakaf Yordania. Oh, jadi itu bukan Palestina yang kuasai? Bukan. Mereka bagian berisiknya aja. Akses militer, akses keamanan itu di Israel. Polisi perbatasan namanya. Pakaiannya warna hijau lumut. Dan atau polisi Israel warna biru. Bukan tentara IDF loh. Gitu ya. Nah, yang terjadi adalah orang Yahudi dan orang Kristen boleh akses masuk ke kawasan ini hanya di jam tertentu. Tidak boleh selalu bisa masuk. Hanya mungkin dari jam 8 sampai jam 12. Atau jam 10 sampai jam 12. Tergantung situasi. Dan kita tidak boleh ibadah. Jadi yang boleh ibadah hanya umat Islam. Tapi itu kawasan yang lumayan luas. Sekitar 18 hektar. Jika Dewan Wakaf Yordania berbaik hati memberikan akses untuk satu bangun sinagoga misalnya atau bait suci, satu bangun gereja, itu cukup tanpa perang dunia ketiga. Artinya apa? Karena kawasannya besar gitu loh Ilya. Tapi masalahnya mau nggak? Jelas nggak mau kan?
Tapi apakah mungkin Israel tuh, itu kan wilayah, kalau yang saya lihat tuh masjid yang di tengah-tengah Dome of the Rock itu benar-benar di tengah dari kelilingan tembok-tembok itu. Iya. Nah, apakah dari pihak Israel sendiri, dari pemahaman Ibu Monik yang saja mau tahu, apakah Israel sendiri ingin membangun bait suci itu di dalam keseluruhan bekas Salomo itu, yang artinya kalau mereka mau bangun bait suci itu, ya masjid ini harus ditiadakan? Tidak harus ditiadakan, bisa di sebelahnya. Oh. Tapi kalau kita baca di Alkitab lagi, akan ada sebuah gempa. Mungkin nggak Iya. Tuhan menggunakan gempa untuk menghancurkan semua bangunan yang ada di atasnya? Oke. Agar tidak ada yang dapat dipersalahkan dalam hal ini. Iya, karena Tuhan bisa melakukan apa saja, dan itu ayatnya ada di Yehezkiel. PR ya, buat Bapak Ibu yang nonton cari sendiri, supaya baca Alkitab. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, penjelasan Bu Monik yang kita dengarkan bersama-sama tadi bersama dengan Mas Elia, tentu bagi pihak yang pro terhadap Israel dipandang sebagai sebuah kabar yang menggembirakan, tetapi berbeda dengan mereka yang bersikap kontra terhadap Israel. Nah, sekitar 1 atau 10 hari belakangannya, pembahasan perihal bait suci ketiga itu cukup intensif, cukup hangat dibahas di ruang publik, terutama di kalangan saudara kita yang beragama Kristen. Makanya tadi di bagian awal Bapak Ibu saya ada sertakan satu cuplikan video yang kemudian menjadi viral dan disertai dengan dukungan untuk dibangunnya kembali bait suci. Jadi ini ramai sekali Bapak Ibu sekalian, bahkan tadi saya lihat dalam beberapa komentar banyak kemudian mendoakan supaya itu bisa segera terrealisasi ataupun terwujud. Nah, bagaimana dengan pendapat teman-teman? Ya, memang pada dasarnya kalau setuju dengan Israel pasti akan melihat itu sebagai kabar yang sangat menggembirakan, tapi sebaliknya bila berada pada posisi yang berbeda teman-teman. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, pada sesi ini adalah saya mau bahas perihal yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen di Nigeria. Bapak Ibu dan teman-teman semua, sekitar 3 minggu belakangan ya, pembahasan mengenai yang terjadi antara Israel dengan Hamas di jalur Gaza ataupun Palestina ini kan cukup intensif ya dibahas, dan kemudian teman-teman Bapak Ibu sekalian, di saat yang bersamaan juga muncul pembahasan perihal apa yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen di Nigeria, meskipun tidak seintensif pembahasan yang terjadi antara Israel dengan Hamas di jalur Gaza Palestina. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ini perlu kita suarakan bersama-sama, karena kalau selama ini kita melihat ada orang-orang yang kemudian bersuara dengan lantang, dengan gema yang luar biasa bahwa mereka membela kemanusiaan, mereka mengecam Israel dengan dasar kemanusiaan, mereka mengkritik Israel dengan dasar kemanusiaan, mereka menganggap Israel melakukan genosida dengan dasar kemanusiaan. Dan teman-teman Bapak Ibu sekalian, ini juga cukup memilukan sebenarnya ya, karena seperti yang saya lihat beberapa hari yang lalu, bahkan teman-teman kalau sudah menonton videonya ataupun belum, silakan nanti bisa memperhatikan di video sebelum ini teman-teman, itu sekitar 1 minggu yang lalu ada tokoh yang kemudian menyampaikan bahwa hampir setiap hari di Nigeria orang-orang yang beragama Kristen itu diburu oleh mereka-mereka yang memang pada dasarnya tidak mau bila ada orang-orang yang beragama Kristen di situ. Jadi hampir setiap hari ada orang-orang Kristen yang nyawanya melayang, yang kehilangan nyawanya oleh karena mereka beragama Kristen. Dan ini juga sebenarnya kabar gembiranya itu teman-teman. Salah satu senator dari Amerika Serikat ya, namanya siapa ya teman-teman, saya sudah sertakan videonya, tapi saya mau ulas kembali Bapak Ibu sekalian, karena saya merasa bahwa hal seperti ini perlu sebenarnya untuk disuarakan, karena ternyata apa yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen di Nigeria itu bukan peristiwa yang baru saja viral sekitar 1 atau 10 hari belakangan tapi peristiwa itu sudah dimulai sejak dari tahun 2009. Bayangkan Bapak Ibu, itu sudah berlangsung dari tahun 2009. Ini sudah tahun 2025 dan belum pernah saya lihat dalam banyak pembahasan yang secara intensif dilakukan dialog, dilakukan pembahasan sebagai bentuk kepedulian terhadap yang dialami oleh saudara kita yang berada di sana. Tidak ada Bapak Ibu saya lihat sejauh ini. Baru sekitar 3 hari ini memang ada beberapa, kemudian bahkan itu tokoh-tokoh ya yang punya jabatan dalam pemerintahan teman-teman. Salah satunya itu senator dari Amerika Serikat yang kemudian juga ikut menyuarakan perihal yang terjadi di Nigeria yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen, dan juga beberapa tokoh lainnya bukan di negara kita teman-teman ya, tapi ini seperti di mana kemarin itu, seperti kalau nggak salah ada beberapa juga ya orang-orang yang dari Eropa yang memberikan suaranya perihal yang terjadi di Nigeria itu Bapak Ibu. Nah oleh karena itu teman-teman, saya pikir ini juga perlu disuarakan
Dan semoga mereka-mereka yang selama ini begitu gencar menyampaikan kepedulian terhadap kemanusiaan di jalur Gaza juga punya kepedulian yang real, yang nyata perihal yang dialami oleh masyarakat yang ada di Nigeria. Dan perlu diketahui bahwa yang menjadi korban dari tindakan penembakan yang secara serampangan itu Bapak Ibu bukan hanya orang-orang yang beragama Kristen, tetapi juga mereka-mereka yang non-Kristen. Jadi di sana itu Bapak Ibu, di wilayahnya itu ada sekitar 48% beragama Kristen, dan dalam pernyataannya salah satu senator Amerika Serikat menyampaikan bahwa sebenarnya nampaknya seperti tidak ada kepedulian dari pemerintah Nigeria sendiri terhadap peristiwa ini. Karena ini kan sudah berlangsung bukan 1 bulan yang lalu Bapak Ibu, ini kan berlangsungnya dari 2009, ini sudah lama sekali ya. Dan kalau sampai hari ini masih terjadi, diuraikan kemarin itu kan terakhir datanya adalah diperkirakan sekitar 52.000 warga Kristen itu menjadi korban. Bahkan dalam banyak cuplikan video Bapak Ibu sekalian, jadi pemakaman itu tidak lagi dilangsungkan satu makam satu peti, tapi itu digabung Bapak Ibu. Jadi digalilah tanah sekian luasnya, lalu kemudian digabung semua di situ. Wah, sedih Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya adalah di mana orang-orang yang selama ini katanya peduli terhadap kemanusiaan, katanya peduli terhadap yang dialami oleh sesama manusia. Nah, itu kita akan tunggu Bapak Ibu ya, kira-kira apakah mereka akan bersuara, apakah mereka akan menyampaikan keprihatinan, apakah mereka akan kemudian mengecam pihak yang melakukan itu. Karena yang melakukan itu Bapak Ibu semua diantaranya itu adalah kelompok Boko Haram ya, namanya itu Boko Haram Bapak Ibu sekalian. Dan ini Bapak Ibu memunculkan beragam reaksi. Memang saya lihat ya sudah mulai ramai sekitar 4 hari belakangan. Tapi saya berharap bukan hanya sekedar ramai saja, tapi juga mereka-mereka terutama organisasi-organisasi Kristen haruslah kemudian memberikan perhatian bagaimana caranya supaya tindakan-tindakan tidak manusiawi itu tidak terus terjadi dan tidak terus dialami oleh saudara yang beragama Kristen maupun mereka yang non-Kristen. Jadi Bapak Ibu semua, seruan ini tidak berdasarkan pada semata-mata karena ada saudara kita yang beragama Kristen di sana. Enggak. Kalau kita mau bicara perihal kemanusiaan, murni perihal kemanusiaan, maka itu harusnya disuarakan tanpa memandang agama atau latar belakang pihak yang hendak dibela.